Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Apa yang menyebabkan Anies Baswedan batal maju sebagai calon gubernur Jawa Barat tahun ini? Jawabannya bisa beragam. Tapi menurut Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, pembatalan itu terjadi akibat Mulyono dan gengnya. Ono bilang PDIP menghadapi kekuatan besar yang tidak ingin Pak Anies menjadi gubernur. Karena itulah PDIP akhirnya mengajukan nama JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai pasangan calon gubernur. Ketika wartawan bertanya, siapa kekuatan besar yang menjegal Anies? Dengan yakin Ono menjawab, ya Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono. Apa yang dilakukan Ono ini bisa disebut sebagai penciptaan post-truth alias pasca kebenaran. Istilah ini berkembang selama sekitar 1 dekade terakhir, terutama setelah berkembangnya media sosial. Intinya, melalui istilah ini dikatakan bahwa masyarakat sekarang tidak lagi peduli pada kebenaran yang melandaskan diri pada fakta objektif, melainkan pada hal-hal terkait emosi dan kepercayaan personal. Maksudnya begini, Ono Surono itu adalah sebenarnya seorang petinggi partai terbesar di Indonesia. Ketika dia bicara di depan wartawan, dia diharapkan bicara tentang sebuah kebenaran. Dia diharapkan tidak bohong, tidak asal bicara, atau menyesatkan pikiran orang. Tapi dalam kasus ini, Ono nampaknya mengarang bebas. Dia menyebut begitu saja nama Mulyono. Apa Anda paham siapa yang dimaksud? Kalau Anda mengikuti secara intensif perkembangan politik, hampir pasti Anda tahu bahwa yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Saya belok sedikit ke soal Mulyono ini ya. Dalam beberapa waktu terakhir, beredar informasi yang menyebut bahwa Jokowi semula lahir dengan nama Mulyono. Nama Mulyono berarti mulia. Tapi nama itu lantas dianggap tidak cocok karena Jokowi kecil dulu sakit-sakitan. Karena itulah kedua orang tuanya mengganti namanya menjadi Jokowi, yang berarti anak laki-laki yang selamat dan sejahtera. Kisah ini langsung saja menjadi ramai, bahkan melalui akun X, ada yang mengangkat topik kaitan nama dengan ilmu klinik atau mistis. Akun tersebut bilang bahwa seseorang yang lahir pada Weton Rabu Pon, yaitu hari lahir Jokowi, akan mengalami kelemahan jika nama asli itu menjadi terkenal atau sering disebut oleh publik. Akibatnya, banyak pembenci Jokowi yang terus mengudarakan nama Mulyono secara sembarangan. Kadang nama Mulyono dikirim langsung ke akun resmi Jokowi atau disampaikan di media sosial atau diteriakkan dalam demonstrasi. Kesannya, mereka betul-betul percaya bahwa nama Mulyono akan menjatuhkan Jokowi. Ono Surono pun terkesan punya sikap serupa. Dia dengan sengaja menyebut nama Mulyono nampaknya agar publik tergiring opininya untuk membenci Jokowi. Sayangnya dalam konferensi pers itu tidak ada wartawan yang bertanya siapa yang dimaksud sebagai Mulyono. Tidak ada wartawan yang mempertanyakan bukti yang bisa ditunjukkan Ono untuk menyatakan bahwa Mulyono berada di belakang penjegalan Anies. Tidak ada wartawan yang mempertanyakan mengapa PDIP atau Anies bersedia untuk membatalkan rencana semula. Tidak ada wartawan yang berinisiatif mempertanyakan itu semua. Akibatnya, tuduhan bahwa Jokowi adalah dalang penjegalan Anies menjadi meluas. Apalagi kemudian Anies sendiri menanggapi Ono dengan pernyataan yang bernada mengakui kebenarannya. Ia memang tak banyak bicara di depan wartawan, namun Anies menegaskan Ono tentu lebih paham mengenai apa yang terjadi. Saya rasa Pak Ono mengalami dan menyaksikan dari dekat, ujar Anies. Untungnya cerita tak berhenti di situ. Setelah itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus malah membantah kebenaran pernyataan Ono. Deddy yang selama ini terkenal kritis kepada Jokowi mengatakan kepada media bahwa PDIP batal mengusung Anies karena perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, Pramono Anung pun ditugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI oleh Megawati. Ia memastikan tak ada intervensi dari Mulyono ataupun Presiden Jokowi. Tidak ada itu Mulyono-Mulyonoan, ujarnya. Seperti saya katakan, apa yang terjadi adalah contoh yang sangat baik tentang post-truth. Ono menyampaikan tuduhan itu dengan leluasa. Anies pun memberi semacam dukungan. Kalau saja Deddy Sitorus tidak membantahnya, mungkin sekali Ono dan kawan-kawannya akan mengulang-ulang kebohongan itu sehingga masyarakat akan menyimpulkan Jokowi memang secawe-cawe itu.
Kita tidak bisa begitu saja menganggap masyarakat tidak kritis. Tapi kalau sebuah informasi disampaikan oleh seorang petinggi, berulang-ulang dan bahkan didukung oleh banyak pihak lainnya tanpa ada yang membantahnya, wajar bila informasi itu diterima sebagai kebenaran. Orang sebenarnya mungkin bukannya tidak peduli pada bukti objektif, tapi ketika orang mendengar sebuah tuduhan berulang meski tanpa bukti, orang itu secara perlahan akan cenderung percaya. Apalagi kalau tuduhan itu diterima oleh misalnya mereka yang memang sudah membenci atau setidaknya mencurigai Jokowi. Tuduhan ono akan langsung dilahapnya, dipercayanya, dan disebarkannya. Mula-mula pada mereka yang memang sama-sama membenci Jokowi, tapi lama-lama juga pada mereka yang berada di luar lingkungan pertemanannya. Apalagi kebohongan itu bisa disebarkan melalui beragam media sosial. Begitulah kebohongan secara perlahan diterima sebagai kebenaran. Jokowi adalah korban kebohongan demi kebohongan yang seperti tak pernah berhenti dilontarkan padanya. Sekarang bahkan istri, putra-putrinya, menantunya juga ikut menjadi korban. Ini sebenarnya sudah menyebar sejak pertama kali dia menjadi calon presiden 10 tahun yang lalu. Dan sekarang para pembencinya seperti tak kunjung jera menuduhnya, memfitnahnya, menghinanya, menghabisinya. Padahal dalam 2 bulan lagi Jokowi sudah akan meninggalkan tampuk kekuasaannya. Dia sudah tidak akan lagi jadi presiden. Tapi para penyerangnya tak peduli. Orang seperti Rocky Gerung misalnya masih mengatakan bahwa Jokowi harus dilengsarkan. Rocky sudah menyatakan dari dulu bahwa sebelum masa jabatannya berakhir, Jokowi harus diturunkan. Dia pernah menyebut Agustus sebagai perkiraan penggulingan Jokowi. Dan dia menyampaikannya dengan penuh semangat dan penuh keyakinan. Dia betul-betul menganggap bahwa rakyat Indonesia tidak lagi mencintai Jokowi. Karena itu dia dan orang-orang semacamnya menyebarkan berbagai cerita dan narasi untuk membuat orang membenci Jokowi. Kini ketika masa akhir jabatan Jokowi sudah semakin mendekat, mereka seperti merasa berkejaran dengan waktu untuk menjatuhkan sang presiden. Keputusan MK yang diikuti dengan rencana DPR mengeluarkan undang-undang baru secepat kilat sempat memberi harapan pada mereka bahwa mereka mendapat momentum penggulingan pada akhirnya. Dan seperti biasa dibangunlah cerita fiktif bahwa Jokowi berada di belakang ulah DPR itu. Disebarkanlah apa yang dikenal sebagai postingan peringatan darurat melalui media sosial. Para pembenci Jokowi berharap postingan tersebut akan menguasai media sosial Indonesia. Kabarnya yang pertama kali menyebarkan adalah Najwa Shihab. Gambar burung Garuda berwarna biru memang sempat cukup terkenal, tapi tanpa daya yang cukup kuat untuk memobilisasi massa. Demonstrasi yang berlangsung hanya dilakukan sebagian kecil mahasiswa di berbagai kota. Bahkan di beberapa tempat terjadi bentrok antara masyarakat umum dengan kelompok mahasiswa. Dan tentu yang akhirnya menghentikan perluasan ketegangan adalah DPR sendiri, ketika akhirnya membatalkan rencana lahirnya Undang-Undang Pilkada yang baru. Para pemecah belah bangsa akhirnya cuma bisa tertunduk lesu. Dan mungkin karena itu, akhirnya dengan sisa-sisa tenaga yang ada, muncul kisah baru tentang Mulyono dan Anies Baswedan. Saya terus terang bersyukur akhirnya segenap narasi hitam ini tidak sampai menguasai masyarakat Indonesia. Saya tak mau mengatakan Indonesia baik-baik saja. Indonesia masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Namun paling tidak kita melihat bagaimana aksi-aksi penyebaran fitnah di tahun ini tidak pernah sukses menghancurkan bangsa Indonesia. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.